Selamat datang di acara Beli yang Baik Sustainable Consumption and Production Expo 2021. Senang sekali di siang hari yang cerah ceria ini, saya Hana Astaranti dapat membantu teman-teman untuk bisa memandu kegiatan di siang hari ini. Tapi saya nggak sendirian, ada rekan saya di sini. Ya, dan saya Bisma Mokoginta. Nah, kita akan bareng-bareng nih ngobrol sama seseorang. Enggak seseorang ya Mas ya, ada 2 orang. Benar. Yang akan memperkenalkan kita tentang sesuatu yang menyenangkan dan seru. Oke, tapi kita akan ke situ later ya Mas ya. Karena saya mau menginformasikan dulu bahwa kita semua ini sekarang ada di studio yang berada di Kuningan City Mall. Jadi seluruh kru yang ada di Kuningan City Mall dan juga tenant yang menjaga bazar dan booth yang ada di sini itu sudah melakukan swab antigen dan hasilnya sudah negatif gitu. Dan kita semua di sini melakukan protokol kesehatan. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin bergabung, ingin hadir langsung untuk dapat tanya-tanya, untuk ngobrol-ngobrol di tenan dan booth yang ada di Kuningan City, silakan datang aja. Oke, jadi ceritanya kita kegiatan ini tentang apa sih Mas? Ya, betul banget. Kalau bicara soal kegiatan, ini adalah platform yang pastinya menampilkan beragam inisiatif dan juga gagasan yang mencerminkan prinsip serta praktik produksi dan konsumsi yang berkelanjutan di Indonesia. Beli yang Baik Sustainable Consumption and Production Expo 2021 terselenggara oleh dukungan sponsor yaitu Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO. Nah, tadi udah dibilangin juga bahwa acara ini sudah berlangsung dari tanggal 20 sampai hari ini, hari terakhir tanggal 24 April 2021 di Kuningan City Mall. Lebih tepatnya di area X Urban Garage di lantai ground floor. Itu untuk yang datang langsung. Tapi kalau untuk yang di rumah ya, bisa langsung kunjungi lamannya di www.beliyangbaik.org. Nah, di www.beliyangbaik.org itu banyak banget yang bisa kita lakukan. Ada aktivitas, ada aktivasi yang bisa diikuti oleh publik. Salah satunya adalah games dan juga giveaway. Siapa sih yang nggak senang dapat games, dapat hadiah gitu ya? Caranya gampang banget. Misalkan teman-teman semua sekarang sedang melakukan kegiatannya baik secara online maupun nanti ada kesempatan untuk hadir langsung ke lokasi yaitu di Kuningan City. Silakan untuk mendokumentasikan lalu posting kegiatannya di sosial media, khususnya di Instagram kalau teman-teman punya Instagram. Jangan lupa di-post lalu tag mention akunnya WWF di @wwf_id. Lalu pakai juga hashtag ayo beli yang baik gitu. Jadi post lalu tag akunnya WWF @wwf_id dan juga pakai hashtag ayo beli yang baik. Nah, di situ nanti kalau misalkan teman-teman beruntung, teman-teman akan mendapatkan merchandise yang menarik dari Beli yang Baik WWF Indonesia. Nah, itu dia. Berarti sudah banyak yang bakal kita kasih gitu ya. Tapi sebelum itu ada peraturan yang kita taati terlebih dahulu. Ini adalah tata tertib ya untuk yang mengikuti acara di hari ini. Yang pertama, untuk yang di Zoom ya, mohon untuk mengganti display name Anda menggunakan nama lengkap pada Zoom ya. Selanjutnya, Anda tidak diperkenankan untuk menyalakan mikrofon dan kamera selama acara berlangsung. Jadi nanti akan dinonaktifkan atau di-mute ya. Dan yang terakhir, untuk yang mau mengeluarkan pertanyaan, memberikan pertanyaan seperti itu, bisa melalui kolom Q&A. Bisa langsung aja ditulis di situ. Oke, nah tanpa berlama-lama nih Mas, Ya, kita langsung banget. aja ya. Mungkin kan teman-teman di sini penasaran apa sih yang bakal kita bahas nih di siang Sama hari ini. siapa juga pasti Sama penasaran. siapa? Nah, sekarang kita mau menonton dulu ada tayangan mengenai apa yang akan kita bahas di siang hari ini. Nah, itu dia tadi video yang kita sudah lihat ya. Keren banget teknologi. Penasaran siapa orang di balik teknologi yang tadi sudah kita lihat ya? Kita langsung panggil aja, ini dia
Mas Rizky Ahnan selaku founder dan CMO dari EasyFeel. EasyFeel. Silakan. Oke, selamat siang, Mas Rizky. Atau panggilan akrabnya Mas Kiki. Kiki ya, Mas Kiki aja. Oke. Nah, tapi kayaknya Mas Kiki nggak sendirian Iya, siang hari betul ini. juga. Tadi yang padahal kalau kita lihat di video Mas Kiki nggak ada tadi ya. Nah, ada siapa lagi ya? Kita lihat. Coba kita panggilkan Mas Ihsan Mulia Permata selaku founder dan CEO dari EasyFeel. Selamat siang, Mas Ihsan. Halo Mbak Hana, Mas Bismo, Mas. Kang Suaranya Kiki. belum terdengar ya? Oh, oke, coba Mas. Halo. Nah, siap, mantap. Nah, udah kenceng ya. Halo Mbak Hana, Mas Bismo, Apa kabar, Mas? Kang Kiki. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Saya baik. dari jauh di sini ya. Oke. Keren banget. Itu tadi bikin videonya pasti setelah berbuka kan Mas ya? Oh iya, sebelum bulan puasa memang. Ramadan videonya. Ya, jadi penasaran nih setelah kita tadi lihat juga gitu kan ya, ini EasyFeel gitu, bisa mungkin dicerita-ceritain dong Mas. Boleh, boleh. Saya juga penasaran soalnya kan di sini ada dispenser, ada banner juga yang bertuliskan free refill gitu. Apa sih tentang EasyFeel ini tuh gimana sih Mas? Gimana caranya, gimana teknisnya? Atau latar belakangnya dulu deh, kita pengen tahu. Kenapa kok Mas Ihsan dan Mas Kiki Kepikiran gitu. Kenapa sih kok pengen bikin si free refill ini gitu? Mungkin boleh diceritain? Ya untuk awal sebenarnya kita kan teman SMA lama nih. Oh. Tapi kuliah terus pas kerja udah nggak pernah ketemu. Terus akhirnya dia balik lagi ke Bandung ngurusin yayasan dia. Oh. Dia CEO yayasan dulu. Jadi sebelum CEO EasyFeel dia CEO yayasan. Oke. Terus ngajak saya. Heeh. Oke, yuk masuk yuk ikutan ini nih tentang air. Oh, jadi yayasannya tentang air menarik nih. Terus akhirnya diajak, terus ikutan. Ya udah deh. Akhirnya ketemu lagi teman lama ini. Terus buat gimana San? Coba lanjutin. Oke. Gimana Ya, nih? jadi kalau saya sama Kang Kiki memang teman lama, kita waktu itu sempat aktif di yayasan yang fokusnya memang di bantuan air bersih gitu ya. Kedengeran ya? Nah, jadi salah satu proyek yang saya pernah ikut juga waktu itu kan ada gempa Palu ya yang gede banget gitu kan, waktu itu cukup parah lah. Dan dari yayasan kami dan komunitas gitu ya, kita ada inisiatif untuk menggalang dana dan memberikan bantuan. Itu salah satunya adalah filter air gitu ya. Kenapa filter air? Karena memang di tempat bencana itu sumber air akan susah kan gitu ya. Nah, kita waktu itu saya ikut juga ke sana dan memang melihat di tempat penampungan itu setiap hari harus didistribusi gitu ya air untuk selain untuk mandi gitu ya atau MCK itu untuk minum, dan untuk air minum itu sendiri sebenarnya perlu truk gitu ya yang keliling gitu ya, dan isinya tuh air minum kemasan semua gitu ya, air minum kemasan semua yang berdus-dus gitu ya, yang satu truk full. Dan di tempat penampungan itu semua satu kali pakai gitu ya, satu kali pakai terus dibuang. Besoknya akan ada lagi, karena minum itu kan bagian dari kehidupan gitu ya, yang memang harus disuplai terus. Sedangkan mereka udah mulai membuat sumur gitu ya, dan juga membuat sumber air yang lain dari mata air. Tapi untuk air minum ini menggunakan air minum kemasan. Dan di sana juga sampahnya jadi menumpuk gitu ya untuk sampah plastiknya sendiri. Nah, si filter ini juga kita waktu itu distribusi selain ke tempat bencana gitu ya, kita juga kasih donasi untuk di tempat-tempat umum, misalnya seperti di masjid seperti itu ya, untuk memberikan air minum kepada orang banyak juga. Dan sama gitu ya, semakin kesini tuh semakin menyadari kayaknya nggak ada alternatif lain gitu ya, bahwa kita mau minum itu tetap aja semua orang butuhnya air minum dalam kemasan gitu ya. Mungkin ini aku nanya sedikit ya, Mbak Hana atau Mas Bismo nih gitu ya. Dulu sebelum air minum dalam botol kemasan yang plastik, ingat nggak dulu sebenarnya pakai apa sih biasanya orang kalau minum kemasannya? Dimasak. Oh, oke. Nah, dulu banget kan masak gitu ya, dulu banget masak gitu kan. Saya pakai ini, kendi. Ekonomi baik berarti. Atau dulu sempat air minum air putih sendiri setelah dimasak terus ada mulai jadi produk gitu kan, jadi produk itu dalam botol gelas, botol kaca.
Ingat ya? Ya. Atau saya terlalu senior deh untuk Saya baru mau nanya, inget nggak ya Mas Bismo? Kok saya nggak ada dulu rekoleksi? minum-minum kayak teh gitu kan, terus kayak air putih itu dalam botol kaca loh. Jadi tukang-tukang jualan itu kan jualannya botol kaca, jadi botolnya dikumpulin lagi, ya kan? Botolnya dikumpulin lagi, terus baru dicuci, di refill lagi, gitu kan? Oleh siapa? Oleh pelaku industri, ya kan? Oleh yang punya merek. Dan sebenarnya itu kondisi yang cukup ideal ya, gitu ya, cukup ideal. Kenapa? Karena zero waste. Karena si botol kaca itu sebenarnya dipakai lagi, gitu ya, dipakai lagi dan juga sirkular. Nah, cuman mungkin ada cost gitu kan, ada mahal gitu kan. Kenapa? Karena botolnya bisa jadi pecah atau misalnya hilang di jalan kayak gitu kan. Sehingga muncul inovasi nih, inovasi yang baru itu botol plastik gitu kan. Plastik ini lebih murah gitu kan, jauh lebih murah dan pelaku industri nggak perlu kumpulin lagi botolnya gitu kan, nggak perlu kumpulin lagi botolnya. Nah, cuma impact-nya adalah sekarang ya semua tadi ya, balik lagi yang dulunya teh itu dalam botol kaca gitu ya, sekarang teh, kopi, bahkan air minum putih semua itu dalam plastik gitu kan. Sehingga ketika kita masuk ke industri ini kita ngelihat wah ini nggak tertahankan ya gitu ya, dan memang susah banget diubah kalau misalnya memang pelaku industri sendiri atau cara distribusinya gitu itu nggak berubah gitu. Makanya kita pikir kayaknya selain dari yayasan kita juga harus ada pelaku ekonominya gitu ya, ada pelaku ekonominya yang bikin semua ini tuh jadi memang siklus ekonomi yang berputar gitu kan. Artinya kita saat itu kan di waktu di yayasan kita ngasih filter itu gratis gitu ya, gratis tapi mungkin depends on donation juga. Tapi mungkin buat teman-teman yang jualan botol apa namanya air minum botol plastik jadinya wah hilang nih gitu ya marketnya gitu ya, saya nggak bisa jualan lagi. Jadi kita mikirin gimana caranya yang sebelumnya jualan botol plastik itu tetap bisa jualan gitu ya, dan juga yang mau beli itu bisa tanpa botol plastik. Dengan apa ya, sekarang udah tren nih tumbler, terutama setelah apa namanya pandemi juga. Sekarang kan tumbler ini jadi starter kit ya gitu ya, kita kan lumayan harus waspada ya gitu dengan sentuhan dan sebagainya. Jadi pakai tumbler sendiri itu udah paling aman gitu. Jadi sekarang momennya pas banget. Ya udah kita pikir gimana caranya udah banyakin dispenser yang teman-teman bisa ngisi sendiri langsung dapat airnya aja. Karena sebenarnya teman-teman, termasuk saya sendiri gitu ya, dulu beli air minum botol plastik itu nggak beli plastik ya sebenarnya pengen airnya aja gitu kan. Nah sekarang gimana caranya kita ganti deh kemasannya, kita kasih airnya aja kayak gitu sih. Itu latar belakangnya Mbak Hana dan Mas Bismo. Oke. Itu menjawab kerisauan sih ya, karena selama ini mungkin kebetulan Mas Bismo juga kan kemana-mana sering bawa tumbler ya Mas ya. Kadang-kadang kita tuh Ngisinya kalau di mau- mana ya gitu ya. Nah, kesulitan kita cari tempat isinya ya Mas ya. Karena kalau misalkan ya kalau ke mall, pusat perbelanjaan seperti ini kan kita pasti mau nggak mau mesti beli botol kemasan gitu ya. Jadi ini mungkin bisa jadi solusi nantinya buat kita-kita semua. Betul kalau kita sekali. mau ngisi minum lagi. Malah kadang tuh ada yang bawa tumbler tapi tetap beli minuman kemasan dituang. Jadi kan Dituang. waduh. Langkah yang sangat aneh memang gitu ya sebenarnya. Ya mungkin karena kita belum ada opsi yang banyak kali ya. Makanya Betul, di karena sini nggak ada bisa alternatifnya. datang sebagai solusi buat kita-kita nih yang emang udah kebiasa bawa tumbler sendiri dari rumah gitu kan. Karena ya itu tadi sampahnya. Juga kan ya, habis ngisi di rumah, terus diminum, terus siang-siang misalkan udah habis, Habis, isi kemana ya gitu. Iya, Iya. betul. Itu kan jadi bingung. Nah, makanya dengan adanya EasyFill ini jadi solusi. Apalagi kalau sekarang kan kayak ada di Kuningan City ya, ada di sini buat berbuka kalau hari Nah. ini. Jadi siapapun yang lagi jalan ke Mall Kuncit bisa langsung isi di EasyFill. Gitu. Oke. Karena ada EasyFill, jadi bisa tumbler yang tadinya udah habis langsung diisi buat berbuka nanti. Bisa Keren tuh. banget. Tapi gimana sih Mas caranya? Maksudnya ini kan hadir sebagai solusi buat kita gitu ya. Karena kita memang ya kebutuhan itu juga karena kita buka puasa kan perlu batalin dulu gitu ya. Betulin dulu pakai minuman air putih gitu ya supaya segar. Tapi gimana caranya sih supaya kita bisa nyoba, kita bisa make? Mekanismenya itu seperti Ya, apa? itu dia. Mungkin bisa dibantu peragakan. Jadi kalau lihat di sini kan ada bannernya nih tentang tutorialnya. Nanti kalau kalian ke Kuncit bisa lihat langsung tutorialnya. Atau kalau dipraktekin, langsung praktekin aja sekarang.
Boleh? Ya, boleh. Boleh nggak? Jadi gini, kita nggak harus install aplikasi, hanya scan barcode. Di sini kan ada barcode-nya. Atau kalau misalkan nggak mau scan barcode, masuk ke websitenya easyfill.id/refill. Terus nanti station code-nya WWF, karena kan kita lagi di acara WWF nih ya. Atau misalkan nih contoh yang pakai barcode, tinggal scan. Nanti masuk ke websitenya. Udah gitu muncul kayak tadi yang di video pertama, ada pilihan jumlah airnya. Jadi ada 200 mili, ada 500 mili, terus ada suhu, mau panas, mau biasa aja atau mau dingin. Kalau siang-siang enak ya. Kalau Dingin misalkan ya? dia di luar terik banget kan kita bisa Ya, bikin ya, jadi dingin. bisa langsung dingin. Atau misalkan mau sambil nyeduh, air panas bisa. Jadi tinggal masukin gelas, terus nanti seduh gitu bisa dipilih. Udah gitu order. Ini misalkan yang saya di order 200, dingin ya. Ini order. Terus masukin gelasnya atau tumbler. Wah, ini nih. Ini Udah gitu langsung fill. Itu nanti langsung keluar. Jadi kita tanpa touchless ya, nggak usah nyentuh dispensernya, hanya HP, isi langsung, terus airnya muncul. Wah, Ini 200 keren. mili. Berarti semuanya diakses dari websitenya ini ya Mas ya? Kita Ya, pilih websitenya. Jadi opsinya. HP apapun tanpa nginstal, Iya. nggak beban memori, bisa. Ada yang mau minum? Nggak ya? Puasa ya. Iya benar tuh, karena biasanya namanya harus download aplikasi tuh biasanya kan jadi beban tersendiri Iya, untuk beberapa betul, orang betul, gitu ya. betul. Game apa yang harus di-uninstall nih biar Iya, betul sekali. Jangan lupa hapus fotonya ya. bilang solusi terbaik nih ya. Apalagi sekarang kan kita nggak boleh terlalu banyak nyentuh barang-barang. Touchless. Touchless. Kalau ini kan kita tinggal pakai HP sendiri ya, emang barang pribadi gitu ya Mas ya, untuk opsinya segala macam. Berarti kita nggak perlu mencet apapun ya di Nggak dispenser perlu, ya, sama langsung. sekali ya Mas ya. Tinggal taruh tumbler aja, nanti ada sensor yang bisa detect di mana Iya. lokasi Nanti kan tumbler dikasih atau tahu gelas apa? kita. Put tumbler, masukin tumblernya, baru nanti fill. Wah, Langsung. keren. Ajaib ya. Ya nggak perlu pakai handphone sendiri, pakai handphone temen juga bisa. Iya, bisa. kan? Bisa, Misalnya handphone kita lagi gitu. di-charge bisa. Betul Wah, keren. Mas Isan nih mungkin ada yang mau ditambahkan nih, dari tadi kita kan udah melakukan peragaan dari Ya. EasyFill ini. Oke, jadi ini memang kita juga riset gitu ya. Dengan experience yang tadi kita juga kalau secara pengalaman kita udah berubah berapa kali ya gitu ya, prototype-nya. Karena challenge-nya gini, sebelumnya orang itu beli air minum dalam kemasan itu ya udah tinggal bayar langsung dapat langsung minum, nggak harus dan habis itu langsung buang gitu kan, kayak simple banget gitu. Dan saya sendiri merasakan gitu ya, sebenarnya untuk kita sebagai orang-orang yang care terhadap environment gitu ya, recycling, terus kita misalnya olah sampah organik, sampah harus milah, sebenarnya itu kan effort ya gitu ya, effort yang harus kita tuh nambah energi gitu ya, dari yang cuma saya buang sampah udah tinggal buang aja jadi harus milah dan sebagainya. Nah di sini pun sama gitu, jadi ketika orang yang sebelumnya mau minum gitu ya, mau minum tinggal bayar, tinggal beli, tinggal buang gitu ya. Tapi sekarang, kita harus ada akses misalnya dan sebagainya. Jadi kita juga pikirin banget gimana caranya biar itu gampang banget, gitu. Nggak susah, nggak ribet, dan tapi asik gitu, tapi asik. Dan juga setelah pandemi kita juga aware gitu ya bahwa kalau ini kita masih ada mechanical touch gitu ya, atau harus dipencet bareng, ini pasti resikonya gede banget untuk penularan virus gitu kan. Nah jadi kita bikin ini udah, kita nggak usah pakai aplikasi deh gitu ya, pakai HP yang low spec juga bisa, website kita ringan banget gitu ya. Jadi tinggal scan aja ataupun langsung masuk ke websitenya tadi, dan stepnya benar-benar tinggal ya, ada cuma 2 step gitu ya, dari scan, pilih, masukin tumbler langsung dapat kayak gitu. Jadi mudah-mudahan gitu ya, ini buat teman-teman yang pengen ikut serta gitu ya, menjaga bumi ini, mengurangi sampah plastik, effortnya semakin sedikit gitu. Effortnya semakin sedikit. Tumbler yang udah sekarang udah setiap hari udah mulai bawa, dan juga tumbler udah mulai keren-keren gitu ya, lebih bersih juga. Nah sekarang juga ngisi itu gampang gitu, nggak perlu
nambah ribet dan sebagainya. Mungkin itu sih tambahannya kalau dari sisi yang UI. Nah, setelah tadi kita udah lihat peragaannya, kita juga mau ngingetin nih buat teman-teman yang mungkin lagi ada di Kuningan City ini bahwa buat dari EasyFill ini ada Ada di sini ya? ada di sini dan bisa langsung dicobain nanti ya pas lagi Pas buka puasa. ya. Sebelum buka puasa ya. Batalin aja dulu kan Boleh soalnya, dibatalin dulu. Atau gitu mau dia. stok dulu juga boleh, misalkan dari jam segini. Iya mau stok, benar. siapa tahu ada tumbler yang kosong. Oh, supaya nggak ngantri ya? Iya, supaya nggak ngantri juga. Soalnya kalau pas buka takutnya kan ngantri, udah banyak. Apalagi udah pas mau buka udah kehausan kan bahaya juga tuh. Nah, Cepetan gitu. panik biasanya ya. Lokasinya berarti ada di depan sini ya Mas ya? Ya di booth WF di depan, kalau melihat di lantai dasar di bawah eskalator, depan area beli yang baik ini. Iya, Ah, oke. Ya bawa tumbler ya, jangan bawa dirijen. Takutnya kan kegedean. Bawa galon nanti. Iya makanya, wajib mumpung jadinya. ada bawa galon ternyata. Iya, aduh iya. Mas, tapi aku pengen tahu deh. Ini kan misalkan ya kita kan anaknya ausan banget gitu ya. Kalau misalkan dalam satu hari itu kita bisa berapa kali ngisi ya? Atau ada limitnya nggak sih kalau misalkan teman-teman di sini ada yang pengen buka puasa terus ngajak keluarganya tapi cuma bawa 1 tumbler ternyata dan bawa 1 HP doang misalkan kayak gitu. Ada ininya nggak sih batasannya gitu Mas? Batasannya di satu HP 3 kali isi. 3 kali Oke. isi dalam Setelah- satu hari? Ya dalam satu hari, setelahnya sebenarnya bisa lagi ngisi, cuman harus regis email. Di situ masuk email, tapi sebenarnya masih gratis sih. Oh, oke. Mungkin nanti bayar. Kalau sekarang masih gratis. Oh, sekarang masih gratis ya. Free- Cuma free refill. persyaratannya itu aja ya, cuma Regis registrasi aja, regis ya. email. Oke, masih gratis teman-teman. Ini dia Mumpung nih, masih momen- gratis. Momen ini ya. Betul sekali. Ini saya suka nih yang gratisan kayak gini soalnya. Bapak CEO-nya masih baik soalnya. Bapak Dianya masih baik. Oh, terima kasih loh Mas Isan. Tapi kalau kita Ya, ini bicara mumpung lagi masih soal gratis. EasyFill ini sendiri gitu kan, mungkin kita bisa lihat di beberapa tempat umum dan juga mungkin nanti ke depannya ada di beberapa tempat. Sebenarnya ini kan sistem yang baik sekali gitu kan, untuk gimana kita lebih lagi menjaga supaya nggak ada lagi tuh sampah-sampah plastik botol yang ada di hidup ini gitu. Ya, Nah, tapi kan sekali pakai buang. Dan Iya. tapi kan pasti awal-awal tuh ada tantangannya tersendiri nih Mas. Kayak mungkin awalnya gimana bisa tercetus untuk kepikirannya tuh, selain tadi kita udah ngobrol soal latar belakangnya. ya, soal awalnya kan dari soal sejarah tentang yayasan yang ngebantu Ya. orang filter itu. Terus kita coba nge-challenge kita gimana nih kalau kita coba ngeganti yang di kafe-kafe nih. Kan Nah, tadinya itu kan tuh. target mau di sekolah. Mhm. Cuman gara-gara pandemi sekolah belum aktif, jadi kita coba ganti target. Jadi kita ke kafe cobain, kan di kafe kadang suka ada yang jualan minuman AMDK. Mm-mm. Sekali pakai harga berapa. Nah, kita coba di challenge nih sama EasyFill. Perbandingannya gimana nih, banyak yang lebih milih tetap AMDK atau mau coba EasyFill. Jadi kalau selama 2 tempat di Bandung, kan kita masih di Bandung sebenarnya. Oke. Jakarta Sun, baru ini nih. ini. Jakarta baru ini nih, Iya, di iya, Kuncit nih. Jadi pas di Bandung reviewnya ya gitu, orang kebanyakan masih nggak mau ribet. Oh. Kan mungkin gara-gara tahu, oh harus pakai HP nih. Terus masih banyak pemikiran orang, oh harus install aplikasi nih. Jadi udah malas duluan. Mungkin harus dibimbing juga sama, misalkan di kafe sama baristanya, dikasih tahu, bang ini nggak pakai aplikasi kok, langsung ke web base. Jadi langsung diklik, langsung keluar aja itu si airnya. Jadi perbandingannya sebenarnya masih kalah kita sama AMDK. Jadi masih tetap ada orang yang masih mau beli AMDK. Cuman ya setidaknya jadi orang mulai tahu nih, oh ternyata bisa nih ada yang refill langsung di sini. Jadi kalau kayak temen yang udah biasa pakai EasyFill, dia pas datang ke kafe Udah tahu. langsung udah bawa tumbler aja, udah langsung ngisi. Saya minumnya ini aja deh, beli makan aja di kafenya gitu. Oh. Lokasinya ada di mana aja tuh Mas kalau Di Bandung ada di Cafe Neduh sama Armenti. Oke. Jadi kita sih pasti percaya by the time goes by nanti semua juga tempat-tempat Ya. bakal kayak EasyFill. semoga ya dalam Iya. waktu dekat kita bisa cepat-cepat sering ketemu nih sama Iya. dispenser EasyFill ini. Tapi aku pengen tanya deh sama Mas Isan. Kenapa berapa lama sih pengembangan idenya nih? Karena kan kalau ya mungkin kan sekarang kan orang-orang tadi sempat disebutin sama Mas Kiki juga, orang-orang masih mikir pakai handphone gitu kan. Siapa tahu mesti download, mesti pakai aplikasi. Kenapa kok bisa kepikiran gitu? Yaudahlah pakai web base aja. Dan berapa lama sih kok bisa kepikiran untuk bikin pengembangan idenya yang si web base-nya doang ini gitu? Atau mungkin kan karena kan ini agak beda ya. Kalau menurut saya sih ini beda karena saya baru sekali ini ngelihat
yang kayak begini nih, yang refill gini tapi pakai web gitu, yang nggak menyulitkan konsumen lah gitu. Ya, jadi memang ceritanya kita pas banget waktu itu ya, baru idenya banget itu awal sebelum pandemi gitu. Jadi sebelum pandemi kita udah terus ayo bikin ini bakal keren nih gitu kan, dan kita emang target itu di tempat-tempat rame gitu kan, wah sekolah gitu kan, udah pasti deh, karena kebetulan saya juga sambil lanjut program magister waktu itu gitu ya, jadi di kampus itu juga udah banyak yang bawa tumbler gitu kan, di tempat kerja sebelumnya juga banyak banget yang bawa tumbler. Anak-anak kuliah sekarang juga udah aware gitu kan, mereka setiap hari juga bawa tumbler gitu kan, dan ada beberapa kampus yang udah nge-ban juga tuh ya botol plastik untuk dijual di kantin seperti itu. Nah jadi kita semangat banget, dalam mode semangat gitu ya, wah ini pasti akan solve banyak problem orang gitu ya. Udah kita cetus, tiba-tiba tuh pandemi gitu ya. Nah di pandemi ini juga akhirnya kita sempat research ulang gitu ya tadi, oke, kayak gimana sih? Akhirnya kita jadi lebih fokus lagi ke user experience. Jadi kita juga sempat wawancara sama mahasiswa-mahasiswa gitu ya. Terus kita ada beberapa kali fase kita cobain jadi wawancara, kalau misalnya cara aksesnya seperti ini suka atau enggak. Oh ternyata nggak mau install aplikasi, terus misalnya kepanjangan dan sebagainya. Akhirnya kita ganti sampai akhirnya dapat yang ini nih gitu. Jadi cukup panjang, dan akhirnya setelah dapat si cara pakainya itu, kita sebenarnya belum bikin benar-benar alatnya ini gitu. Jadi alat ini belum bikin benar-benar, tapi kita udah tahu bahwa caranya seperti apa yang disukai sama user-user kita. Nah, dari situ barulah kita saat ini yuk kita mulai research gitu ya, bikin alatnya, cari yang bisa bantuin gitu kan. Kuat untuk research juga fundingnya dari mana, akhirnya sampai jadi itu di akhir tahun 2020 sebenarnya gitu ya. Jadi kita mungkin baru sekitar 4 bulanan gitu ya. Nah dari situ kita coba gitu kan yang tadi. Akhirnya saatnya kita mau target kampus yang memang masih tutup juga gitu ya, kampus dan sekolah, kita penetrasi ke kafe, dan itu masih 50-50 juga ya, istilahnya masih ada orang-orang yang mau effort lebih untuk save satu botol plastik gitu ya. Tapi banyak juga yang masih memang cari simpelnya aja gitu, yang kita percaya it's okay gitu. Yang penting kita mulai edukasi dan mulai ngasih alternatif gitu ya. Kita mulai ngasih alternatif, nggak cuman botol plastik doang sekarang untuk cara minum gitu. Nah yang menarik lagi, ini aku sekalian tambahin juga ya, terkait nanti bayar gitu ya, nanti bayar nih gimana gitu kan, kenapa nggak gratis aja, semua orang juga main gratis gitu. Nah justru sengaja gitu ya, kita sebelumnya dengan approach dari sisi NGO, terus sekarang shift ke kita mau approach dari sisi bisnis. Kenapa? Karena tadi kita dari sejarahnya sebenarnya yang bisa mengubah perilaku konsumen itu justru pelaku bisnis yang menyediakan menyediakan si produk gitu. Karena sebenarnya kan bisnis itu voting system gitu ya, dengan uang yang diberikan oleh konsumen itu adalah konsumen memilih gitu ya, memilih perusahaan mana gitu kan yang akan sustain ke depannya gitu kan. Jadi perpindahan dari botol kaca ke botol plastik sendiri itu juga karena pelaku bisnis gitu kan. Karena botol kaca mungkin sekarang udah sedikit sehingga konsumen juga nggak bisa beli gitu kan. Nah, kita mau jadi pelaku bisnis agar yang biasanya tadi kita dengan kafe sendiri kita juga partnership gitu ya. Artinya kafe ini juga ketika sebelumnya menjual air minum botol plastik, mereka dapat profit gitu kan. Ketika adanya kita juga nggak menghilangkan profitnya mereka gitu. Mereka juga harus bisa dapat profit dari dari jual air minum ini gitu kan. Nah, dari sisi user sebelumnya ya spending juga kok gitu ya, beli air minum dalam kemasan yang botol plastik. Sekarang bedanya adalah tinggal dipindahin aja nih spendingnya yang asalnya sebelumnya ke air minum botol plastik ke airnya langsung. Dan dengan airnya langsung user bisa dapat lebih murah gitu kan, lebih murah dengan tumbler sendiri, dan pemilik tempat juga bisa dapat profit gitu kan, bisa dapat profit untuk untuk menggantikan ya udah biar nanti nggak jualan air minum botol plastik lagi, sehingga kalau misalnya udah shift
yang sebelumnya biasa beli air minum dalam botol plastik juga ikut ke bawah karena mungkin suatu saat nggak akan ada lagi gitu kan. Nah buat kita sendiri kita juga bisa dapat profit untuk apa? Untuk pengembangan alat kita lagi, platform kita lagi, biar lebih gampang lagi, biar lebih banyak lagi gitu kan tempatnya kita kayak gitu. Jadi itu sih visinya dan kita sebagai pelaku bisnis juga nggak bisa sendiri. Pasti kita akan sustain atau tidak, atau produk kita akan sustain atau tidak, tergantung tadi gitu ya, customer-nya gitu kan. Selain customer ada partner juga gitu. Kalau misalnya kita semua satu visi, kita pasti akan bisa membuat circular economy yang ideal untuk bumi kita juga gitu. Itu mungkin kan juga banyak ya teman-teman di sini yang join juga di Zoom yang langsung kepikiran, wah iya tertarik gitu, tapi mungkin langsung kebayang ini ribet banget, masangnya gimana, apakah nanti maintenance-nya seperti apa. Nah itu kan pasti jadi tanda tanya besar nih. Nah kira-kira kalau perihal soal maintenance, perihal soal pemasangan dan lain sebagainya itu gimana Mas? Nah, coba kalau pemasangan boleh didemokan oleh Kiki di sana, dibuka mungkin ya isinya. Jadi ini simple banget gitu ya. Ini adalah dispenser kayak dispenser biasa gitu ya. Nah, ini ada dispenser biasa yang udah tinggal butuh galon, terus butuh tinggal dicolok aja, gitu kan. Kita sebenarnya punya dua versi, gitu ya. Ada satu yang pakai galon, gitu ya, dan satu lagi yang pakai filter, gitu. Yang filter ada di booth-nya EasyFill juga ya, Kang Kiki ya. Nah, yang pakai filter itu kita pakai filternya RO, gitu ya, atau reverse osmosis, itu bisa disuplai langsung dari air keran atau air sumur. Gitu. Jadi air sumur masuk ke mesinnya langsung keluar itu air yang layak minum. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman bisa ribet harus misalnya koneksi ke keran dan sebagainya, itu bisa pakai yang yang galon ini kayak gitu. Nah, untuk maintenance-nya sendiri nanti akan tergantung ke kontraknya juga gitu ya. Nanti in default biasanya kita akan cover setahun gitu ya, dan untuk berikutnya nanti akan ada scope-nya lagi. Itu untuk maintenance, sama juga kita ada selain maintenance si alatnya sendiri, karena alat ini kan IoT base gitu ya. IoT base ini artinya dia nyambung ke internet nih dispensernya gitu kan, nyambung ke internet. Jadi kita ada maintenance servernya juga sama si internetnya seperti itu. Tapi no worries, pokoknya kita yang cover. Nah, yang penting itu adalah sebenarnya ketika ini jadi alternatif yang digunakan oleh konsumen, gitu ya. Yang digunakan oleh konsumen, semua cost itu pasti akan tertutup juga oleh si penjualan airnya itu sendiri, kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk partnership dengan kita, yuk nanti bisa kontak di website atau di Instagramnya kita, gitu ya. Dan juga kita planning gimana caranya sekalian mengedukasi juga customer untuk pindah gitu, untuk pindah spending dari yang sebelumnya ke botol plastik jadi ke airnya langsung lewat EasyFill seperti itu. Oke. Menarik ya. Ternyata nggak sesulit yang saya kira gitu. Jadi ini memang direkomendasikan banget untuk para pelaku bisnis gitu ya. Kalau memang mau bekerja sama nih dengan EasyFill, silakan bisa kontak nanti langsung ya. Bisa cek dari Instagramnya. easyfill.id websitenya. Kalau Instagramnya EasyFill. Oke, easyfill.id atau Instagramnya EasyFill. EasyFill ya Mas ya. Oke, EasyFill. Mudah diingat karena easy juga ya. Iya betul. Easy. Itu dari easy. Easy ya, easy. Easy secara Inggris, easy secara Indonesia. Oh iya, bisa juga ya. Ya, bisa easy atau bisa easy gampang gitu ya. Semua tinggal gampang aja semua. Oke. Boleh itu ditutup lagi kan? Sekarang kita pengen ini deh. Gitu ya, pengennya pelaku-pelaku bisnis mulai aware gitu dengan keberadaan EasyFill ini gitu ya, lalu nanti akan kerjasama berikutnya. Tapi kalau dalam jangka waktu yang lumayan panjang, ada nggak sih kayak rencana nih ke depannya, kira-kira EasyFill tuh akan seperti apa? Atau kayak dalam jangka pendek kan kita pengennya lebih banyak ya, orang-orang lebih aware, publik lebih aware tentang keberadaan EasyFill ini, ya tentu saja dengan niatan supaya orang-orang udah nggak lagi pakai botol plastik gitu ya. AMDK tadi ya disebut sama Mas Kiki ya. Nah,
Kalau misalkan jangka panjang, ada nggak sih kayak niatan-niatan yang memang pengen nih dicapai oleh tim dari EasyFill, baik dari Mas Ihsan maupun Mas Kiki? Ya. Ya ini lantai 2, lantai 3 gitu. Memungkinkan ya kayak gitu ya Mas ya. Jadi setiap lantai ada EasyFill. Iya. Atau mungkin Oke. kedepannya, San, gimana? Ya. Kita target inginnya sih kampus ya atau sekolah kan mungkin Iya, betul. menurut Iya. pemerintah kan udah mulai mau buka. Siapa tahu kita bisa isi biar banyak traffic juga kan. Ya. Tambah- Jadi memang kita pengen integrasi di generasi mudanya gitu kan, karena memang kalau kita lihat sebenarnya kalau dari sisi edukasi tentang safe environment seperti itu ya, anak-anak muda tuh udah aware banget dan mereka mau apa ya, mau effort lebih gitu ya, bawa tumbler gitu kan, sedotan stainless, sedotan bambu gitu kan, kemana-mana ke coffee shop nongkrong tapi mereka bawa sedotan sendiri, bahwa itu keren banget sih menurut aku tuh, bahwa mau ya effort ya, bahkan sedotan tuh ribet ya, pakai sedotan stainless sendiri saya pakai juga dan memang ribet, harus nyuci gitu kan, harus nyuci, harus bawa gitu kan, tapi ya kita lakukan ini gitu kan demi value yang lebih besar, demi bumi kita juga, dan ternyata anak muda itu mereka suka dan mereka willing gitu ya untuk effort lebih. Nah makanya kita juga pengen jadi solusi buat mereka gitu di kampus dan sekolah gitu. Itu step yang pertama kita pengen target buat sekolah-sekolah, itu pasti mereka akan suka gitu ya, karena setiap hari mereka ke sana gitu ya, mereka bisa bawa tumbler juga gitu dan bisa dapat air minum yang lebih murah menuju kampus gitu ya. Nah, dan juga kita lihat sebenarnya kan ini baru distribusi air minum gitu ya. Distribusi air minum. Yang utamanya itu kan sebenarnya kita mengirim si airnya itu langsung ke user itu kayak gimana. Nah, sebenarnya kita lagi mikirin juga ya. Kayaknya bisa jadi ke depannya gitu, mungkin berapa tahun ke depan ini bisa diimplementasi bukan hanya air minum aja nih gitu kan. Tapi apapun yang sebenarnya kita butuh value-nya atau si cairannya gitu ya, bukan botolnya, itu bisa kita lakukan juga gitu kan. Nah, kita lagi pikiran apakah wah nanti juga bisa nih, sekarang lagi tren juga refill sampo, refill sabun gitu kan. Terus ya banyak hal yang memang secara tidak sadar itu yang kita pakai sehari-hari dan ujungnya botolnya kebuang gitu saja gitu ya. Susah untuk di refill. Nah, kita juga mungkin bisa lagi kepikiran juga ke arah sana. Tapi intinya adalah kita pengen bikin sebuah sustainable gitu ya, ekosistem yang nantinya akan jadi circular economy sih ke depannya seperti itu. Bisa dibilang ini tuh awalnya, baru awalnya dulu nih. Nggak menutup kemungkinan mungkin nggak perlu waktu banyak, tahun ini atau mungkin tahun depan udah langsung mengeluarkan produk-produk lainnya. Betul. Kan seru banget kalau misalkan buka puasa ternyata bukan air bening doang gitu. Iya, Siapa tahu benar. airnya ada warnanya gitu. Terus tadi sempat di-mention juga bener sih kalau misalkan apa kebutuhan sehari-hari kayak misalkan shampoo, sabun, Minyak deterjen, goreng gitu kan. minyak goreng betul, Betul. yang cairan seperti itu juga ya. Jadi kayak lebih mudah dan akan sangat menghemat sampah ya. Bukan menghemat lagi, malah nggak pakai sampah Nggak sama pakai sekali lagi, gitu. Karena betul. tinggal kita pakai lagi wadahnya berkali-kali. Wah, itu keren banget sih, berarti bisa dibilang ini apa, penemuan mutakhir bisa kita bilang ya. Iya, dan lagi mudah, caranya mudah gitu. Itu yang membuatku kayak wow, oke. Nggak perlu download aplikasi dan lain sebagainya. Itu kan yang Betul. sesuatu yang ya mudah lah gitu, aksesibel untuk para user gitu. Tapi dari tadi kan mungkin diingatkan lagi banyak itu mengincar ke sekolah-sekolah atau kampus-kampus. Nggak menutup kemungkinan juga mungkin kantor-kantor ya. Benar, Kantor juga bisa tuh. Iya, iya. Pusat perbelanjaan, area-area publik gitu Mas Kantor ya. atau mall. Iya, di mall, di tempat konser gitu Iya, ya. tempat konser. Event Oh juga iya, Mungkin benar. kalau ada yang dengar di orang MRT bisa ini ajak mungkin kita ya. juga. Area-area olahraga gitu mungkin ya Mas. Ya, Betul. bisa. Tapi ini PR-nya mungkin kalau bisa dibilang ya harus edukasi itu. Jangan ditaruh doang, taruh orang bingung, pencet-pencet ini nggak keluar-keluar gitu. Ini harus lebih banyak lagi nih apa namanya banner-bannernya gitu ya. Benernya. Iya. Oke. Itu sih.
Tapi kalau menurut saya Mas ya, kalau misalkan ya ini memang kembali lagi mesti kembali ke budaya kita ya, Betul. budaya kan membaca. Kalau dari arahannya sendiri dari bannernya sih udah cukup jelas Benar. banget ya sebenarnya. Tapi kan kadang masih banyak yang malas baca. Nah, itu ya dia. kan? Padahal sudah di sebelahnya nih kadang-kadang. Udah jelas Udah banget jelas ada di tulisannya. sebelahnya gitu kan. Oke, ya Sama jadi sih kasusnya sama kayak kalau kita nempel pas di Bandung, di kafe-kafe yang di Bandung, sama gitu. Jadi pas datang bawa tumbler, terus dia bingung, mencet, nggak keluar-keluar, terus pas Ditendang, lihat, oh, nggak. pas lihat Waduh. petunjuknya, oh ternyata sebuah HP ya, Ah. balik lagi ke kursinya, baru ke HP, baru bisa gitu. Oh, Emang oke. masih ada kendala di situ sih, jadi kayak orang malas. Kayak sini juga kan ada kasusnya kemarin, tadi kan, ini gimana sih sebenarnya caranya? Oh ternyata pakai HP. Iya. Gitu. Karena biasanya kan kalau ketemu dispenser nyari colokannya gitu ya. Cari Dan pencetannya yang mana. pencetannya yang mana gitu. Nah tapi yang uniknya lagi tadi mungkin sedikit lupa, ini tuh nggak cuma air biasa tapi bisa panas, dingin juga gitu ya. Iya, Lengkap. benar-benar. Waduh, Bisa bawa keren. kopi instan sendiri, Iya. bisa bawa Iya. mie instan mungkin. Wah, bisa. Apa, Habis camping gitu kan Iya. ya, pengen Jadi lapar nih nyeduh ngomong gitu ya. siang-siang. Oh iya, kalau ditahan ya teman-teman ya, sampai nanti waktu berbuka. Dan tapi tadi juga sempet denger, nih kan kalau dilihat putih gitu ya. Kalau varian warna ternyata banyak, by request bisa Ada juga hitam, ya? ada putih. Oh, ada hitam dan putih. Oh, tuh monokrom. Sebenarnya bisa aja sih nanti kalau misalkan kerja sama siapa, si visualnya kita bisa ganti. Oh. Jadi misalkan sama WWF gitu langsung gambar WWF gitu bisa. Tuh jangan alasan warnanya cuma 2 Kak, jangan. Mau jadi pink bisa. ditempel. Semua bisa makanya. Semua bisa. Hologram gitu ya. Oke. Berarti kalau dibilang ini sekali lagi ya, EasyFill ini memang memudahkan kita semua. Nah, ini contohnya nih ada foto yang kita bisa lihat nih, Ya, contoh ini di kafenya kafe nih. di Bandung ya. Oh, oke. Ini yang versi filter. Mm-mm. Iya, kalau yang filter tuh gimana sih Mas teknisnya Mas? Ya, jadi tanpa harus ganti galon, nanti ada selangnya, masukin ke Keran keran, ya. di plug-in ke keran. Udah nanti kerannya nyalain aja. Oh, Sebenarnya lebih simpel sih, karena kan kalau ini kan habis galon nanti ada indikator harus ganti galon. Ya. Tapi kalau filter udah tinggal nyalain, udah terus jalan. Paling nanti sampai ada indikator dari kitanya, udah berapa ribu liter, nanti ganti filter gitu. Oh gitu. Tapi beruntung ini ya, ini yang apa namanya? Ya, yang biasa untuk yang- dibawa buat event-event, Iya. yang galon yang lebih Yang simpel. galon ya. Oke. Portable ya jadi ya. Portable. Dan ini udah metode terbaru karena galon di bawah udah nggak perlu angkat-angkat lagi. Iya, Nggak ada betul. alasan untuk pegel ganti galon. Jadi cewek pun bisa ya ganti ini. Geser aja. Bahannya gitu mau ganti bisa lah. Ya. Ah iya itu dia makanya Mas. Oke. Wah, keren banget nih. Jadi penasaran pengen nyoba juga, jadi penasaran pengen tahu lebih dalam lagi gitu kan ya. Sekali lagi mungkin Iya. ceknya kemana kalau yang mau Kalau tahu website kami di easyfeel.id atau ke Instagram easyfeel. EasyFill. Di situ bisa nanya-nanya ya. Iya. Ya, kalau hari ini mungkin sampai sore nanti ada saya di stand. Nah, Bisa juga nanya. kesempatan yang sangat baik sekali. Betul. Mumpung ada Masnya di sini ya Mas ya, karena kan Masnya base-nya dari Bandung. ya. Tuh teman-teman kalau mau nanya-nanya gitu ya lebih lanjut tentang EasyFill ini bisa langsung aja hadir ke Kuningan City Mall di lantai ground floor. Lokasinya itu tepat di depan studionya Brian Baik Expo. Betul. Jadi pas banget tadi depan kelihatan tulisannya EasyFill gitu ya Mas ya. Bisa nanya-nanya lebih lanjut, potensi kerjasamanya seperti apa gitu kan. Mumpung Masnya ada di sini. Iya, dan kayaknya ini juga oke. Kalau tadi dibilang kan katanya di tempat umum segala macam. Saya tertarik nih justru di rumah juga Di rumah bisa. tuh, Mas Bismo. Iya, kan? Mau di rumah Di katanya. rumah juga bisa. Untuk bisa. smart living ya. Bisa, kan? tapi harus pakai HP terus. Nah, nggak usah gitu juga kan handphone selalu di tangan nih. Asik. Nah, zaman sekarang rasanya cukup aja gitu. Nah, dan ini kan kalau udah ada alat kayak gini, yang terpenting kalau lagi jalan-jalan berarti yang perlu banget dibawa adalah tumblernya. Tumblernya. Wadahnya nggak mungkin pakai tangan, ya kan nggak mungkin. Bececeran, Benar, berantakan. Iya, benar. berarti kita juga mesti menggaungkan gitu ya penggunaan tumbler ini karena memang sih sekarang udah banyak ya Mas ya, banyak orang-orang yang kemana-mana bawa tumbler. Tapi Iya. mungkin ada juga yang masih ya udahlah ngapain bawa tumbler dari rumah, beli Betul. aja, beli kemasan. Ya nggak salah juga sih, tapi kan sampahnya itu akan sangat menumpuk gitu Iya. ya. Karena kita harus pikirkan setiap konsumsi kita mau dibawa kemana nih sampahnya. Seperti salah satu kampanyenya Beli Yang Baik gitu. Kita harus pikirin sampahnya itu mesti kita apain habis ini. Kalau kita bawa tumbler kan kita bisa pakai lagi tuh. Betul. Jadi kita nggak perlu buang sampah, kita nggak perlu menimbulkan sampah lagi.
Ya pokoknya itu udah awal yang baik lah. Ada yang di tanggal-tanggal tertentu bawa tumbler dapat potongan. Nah itu udah oke lah. Itu udah oke lah. Itu. Buat sekarang mungkin kesempatan pas expo ini, kalau ada yang mau tumbler juga, nanti pas ngisi di EasyFill, coba di story, terus mention ke wwf.id sama EasyFill, nanti bisa dapat tumbler gratis. Dapat tumbler. Waduh. Kesempatan menarik ini teman-teman. Seru banget. Kalau- Sekali lagi coba sekali lagi. Takutnya lupa tadi. Gimana? Jadi kalau ada yang mau tumbler ini, kita ada varian warna biru sama hitam. Nanti ke booth-nya EasyFill di WWF, tinggal isi, terus storyin aja. Storyin, terus nanti mention di Instagram ke WWF_ID, Instagramnya WWF, sama mention juga ke EasyFill, @EasyFill. Udah, nanti Langsung mention, dapet. langsung dapet. Ih, Ini keren. kira-kira kalau kita berdua ada kesempatannya juga Buat nggak nih, panitia Mas? mah enggak ya? Mama, papa, keluarga ini mohon dibantu. Mohon kesini gitu ya. Biar Saya ramai. juga pengen tumbler. Gitu. Wah, keren banget. Dapat tumbler gratis bisa. Itu juga dapat minumnya. Ya siapa tahu edukasi pas ya. kesini ternyata nggak ada, ya foto selfie di depan ininya juga boleh, nanti mention boleh, nanti dikasih. Sebelum pulang ke Bandung biar nggak bawa balik lagi. Rencananya ini juga mau di giveaway nih. Kalau yang ini jangan. Berarti sampai kapan nanti Mas ini dispenser EasyFill-nya ada di Kuningan City? Sampai bulan Ramadan berakhir. Oh, gitu? Bulan Ramadan 2021 ya. Oh, berarti akan Masih tetap terus di sini. stay di sini ya sampai bulan Ramadan berakhir. Mei itu? sampai Mei 9 kalau nggak salah. Oke, Oh. sampai 9 Mei. Acaranya ini aja, acara WWF. Bilang lagi nih. Nah teman-teman kalau misalkan misalkan penasaran Penasaran, gitu ya, pengen tahu. pengen datang langsung, pengen tahu, pengen nyobain, karena ini juga merupakan suatu experience ya. Kalau menurut saya ya, karena ini kan kayak, oh gimana nih mesti di scan terus ngisi-ngisi itu Iya. seru aja sih kalau menurut saya. Berasa lebih high tech lah pokoknya ya. Iya, berasa kayak wah gitu, terdepan gitu kan. Betul. Langsung datang aja ke Kuningan City Mall karena masih ada di sini sampai tanggal 9 Mei. Lokasinya itu ada tepat di depan Kuningan City, itu ada booth-nya WWF Ya. di depan. Jadi silakan bisa datang aja di situ. Ada bannernya, ada dispensernya. Ciri-cirinya ya kelihatan dispenser putih, Yang putih, ini ya Mas ya. Betul. Nah mungkin Mas Isan ada lagi yang mau ditambahkan juga nih? Iya, oke. Jadi tadi kalau misalnya kita bicara tentang safe environment, kita ingat 3R gitu ya. Apa aja 3R? Reduce, reuse, recycle, gitu kan ya. Nah, memang kita fokus di hulunya gitu ya. Jadi di reduce and reuse-nya. Dan ya kenapa? Karena memang recycling itu juga effort yang luar biasa gitu, dan nggak semudah itu juga. Dan banyak teman-teman juga yang sama udah bermain di sana, memberikan impact di sana, dan itu ngisi gitu ya, ngisi masalah di recyclingnya gitu. Kenapa? Karena recycle bottle itu juga kan harus dibersihin dulu, dan juga tetap ada residunya gitu kan, nggak bisa di recycle terus. Dan ada teman-teman yang udah ahli. Nah, kenapa kita fokus di distribusinya seperti ini gitu ya? Karena kita pengen ngisi di yang masih sedikitnya nih gitu ya, yaitu di reduce sama reuse-nya. Jadi dengan adanya EasyFill ini kita langsung mengurangi gitu ya, mengurangi si penggunaan si botolnya ini gitu ya, dengan reduce gitu. Dan dengan kita pakai tumblernya ini kita juga reuse gitu. Jadi kalau kedepannya kita udah terbiasa, sebenarnya ini visi zero waste itu juga bisa lah kita wujudkan bareng-bareng kayak gitu. Dan kita sangat happy gitu ya kalau misalnya ada teman-teman yang mau jadi partner atau mau bikin wah hal yang sama nih, ini keren banget, gue juga mau bikin gitu ya. Jadi kompetitor EasyFill gitu kan. Silahkan ayo kita bikin gerakan atau change behavior ini bareng-bareng kayak gitu sih. Dari aku. Keren banget. Inspiratif ya. Sebuah perubahan sedikit itu bermakna gitu kan. Yang penting dimulai dulu. Ya, karena segala sesuatunya kalau kita lakukan pelan-pelan pasti lama-lama akan impactful gitu. Betul. Dan bisa mempengaruhi orang lain itu sih yang penting, karena kan kayak kadang-kadang orang tuh kalau misalkan belum ada yang mulai kayak apa ya, aduh belum ada, nanti aja deh saya gitu. Nah kalau misalkan ada hal seperti ini gitu ya, orang-orang mungkin lama-lama akan tertarik untuk bisa explore lebih lanjut gitu kan, bisa mungkin mengembangkan idenya juga, atau mungkin ada potensi kerjasamanya juga nantinya kan dengan tim dari EasyFill. Sebenarnya nih Mas, memang harus Mas didukung Bisma, terus nih.
sebenarnya Mas Bimo, ini saya punya ide, ini sebenarnya cukup lama sebenarnya, kayak ide ada, bukan ide, kayak dulu waktu di tempat kerja, mungkin teman-teman juga yang di Jakarta, sebenarnya kalau di tempat kerja kan pasti ada dispenser gitu ya, jadi bawa tumbler gitu ya, tapi pas keluar kantor, ya udah gitu kan, kasusnya kayak tadi, ketika habis misalnya di MRT atau di busway, habis ya udah nggak bisa ngisi lagi gitu kan, harus nunggu ke kantor atau ke rumah. Dan itu dari mungkin saya kerja di sekitar 2012-an gitu ya, itu udah mulai ngerasain nih, eh, harusnya kalau ada ini enak ya gitu kan. Dan kita sering ketemu mungkin cuma ada di bandara ya gitu ya, di bandara itu ada tuh tempat refill gitu kan. Jadi bisa isi gratis, tapi ya udah itu di lingkungan bandara aja gitu, yang tempatnya termaintain, dan mungkin juga ada cost yang dikeluarkan si bandaranya sendiri untuk maintain itu. Nah, udah sebenarnya udah kepikiran itu udah lama gitu ya, tapi memang awalnya sih nunggu gitu ya, ada yang bikin nggak ya gitu, ada yang bikin nggak sih kayak gini gitu. Cuma karena belum ada, ya udah akhirnya kita yang cobain bikin duluan. Memang tidak semudah itu juga, tapi tadi balik lagi, mudah-mudahan dengan kita yang mulai, ini juga banyak yang ikutan mulai gitu ya, banyak yang ikutan mulai, baik itu mulai bikin juga, atau mulai partnership sama kita, atau mulai bawa tumbler pun, itu sangat matters nih buat bumi kita di masa depan. Itu aja. Negeri mungkin banyaknya tap water, nanti kalau di Indonesia yang banyak easy fill. Memajukan Indonesia gitu ya, karena kan ini, oh ya ada rencana juga nanti Mas, mungkin nggak hanya di Bandung dan Jakarta, ada rencana di luar kota? Harapannya sih seperti itu. Harapannya seperti itu ya. Karena ini menarik juga sih Mas, kalau ya misalkan ini kan kayak kesannya tuh kalau yang high tech gini kan hanya ada di Jabodetabek dan sekitarnya gitu ya. Padahal tidak ya. Ya, selama ada handphone di daerah itu mungkin ya, tergantung pengguna tumbler di sana. Berarti paling banyak di Batam nih. Batam mah jualan kan? Iya. Oh gitu. Ya. Berarti sekali lagi kita ingatkan, nggak bosan-bosan kita ngingetin bahwa easy fill-nya udah ada, easy fill-nya super keren. Yang terpenting harus dibawa adalah tumblernya. Ya, jadi nggak ada alasan nggak bawa tumbler, apalagi nggak punya tumbler. Ini tadi udah dikasih tahu. Datang ke sini, tinggal Instastory, jangan lupa di tag, jangan lupa hashtag, dapat langsung tumbler baru. Bisa milih lagi warnanya Mas ya, antara hitam atau biru. Menarik sekali. Tapi jangan dijual lagi ya, takutnya ini jadi kesempatan malah kan. Iya, jualan tumbler ada easy fill-nya. Aduh, kesempatan dalam kesempitan. Ada lagi mungkin Mas yang mau ditambahkan untuk sekali lagi deh diingetin untuk yang mungkin mau berpartner, ingin tahu lebih lanjut lagi soal easy fill, bisa kemana nih? Oke, buat yang ingin kepo gitu tentang easy fill, bisa ke websitenya easyfill.id atau Instagramnya @easyfill. Nah, kalau misalkan lagi di sini juga tadi promonya kita ada bagi-bagi tumbler gratis buat yang mau coba insi di water station easyfill. Ini yang putih ini kan nanti ada di kuncit ya. Cari aja di mana, terus nanti storyin, terus mention easyfill sama WWF. Nanti bisa dapat gratis. Oh. Kalau saya nggak ada, nanti saya titipin ke panitia WWF. Oke. Stop sampai 9 Mei berarti kan ya. Siap. Oke, sampai 9 Mei ya teman-teman. Diingat-ingat. Keren lah kalau begitu. Berarti memang ini adalah sekali lagi teknologi atau sistem yang memang jawaban jadinya nih. Betul. Ini solusi sih dari kita-kita yang memang kadang cenderung bingung gitu. Gimana caranya supaya kita bisa selesai. Gimana caranya supaya kita bisa jadi bagian dari solusi itu sendiri gitu. Kalau misalkan udah ada opsinya, ya pola konsumsi kita lama-lama akan terbantukan gitu. Jadi konsumer yang lebih bijak lagi. Kalau gitu terima kasih banyak Mas. Thank you juga Mas Isan Terima yang kasih banyak Mas Thank Kiki you. dan Mas Dan Mas Isan Isan. yang sudah bergabung. dari Kita bisa Bandung. ketemu langsung nanti Mas Isan. Iya. Ya, thank you. Jakarta kan Terima kasih. Gak apa-apa next time ya mungkin ya. Nanti kita bisa ketemu di kegiatan. Ya, mudah-mudahan. Oke. Terima kasih banyak. Thank you juga untuk teman-teman yang udah seru-seruan bareng sama kita, yang udah dapetin infonya. Jadi silahkan sekali lagi dikepo-kepoin, dicari tahu lebih lanjut lagi gimana caranya untuk easy fill ini gitu ya. Dan kita juga nggak bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa kegiatan ini adalah platform yang memang menampilkan beragam inisiatif dan juga gagasan yang mencerminkan prinsip serta praktik produksi dan konsumsi berkelanjutan di Indonesia. Beli yang baik, Sustainable Consumption and Production Expo 2021 terselenggara oleh dukungan dari sponsor yaitu Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO.
Dan jadi sekali lagi kita ingatkan ini adalah hari terakhir, jadi masih ada kesempatan untuk yang mau ke sini mampir langsung ke Kuningan City, tepatnya di lantai ground floor ya. Untuk yang mau cek-ceki melalui website dan juga melalui laman-laman online gitu ya, bisa langsung ke www.beliyangbaik.org. Oke, mungkin cukup sekian ya. Ya, masih ada lagi nanti. Kita akan banyak sekali keseruan-keseruan lainnya. Tapi jangan kemana-mana. Kalau gitu, kita pamit dulu. Terima kasih banyak. Kita ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Mas Ihsan. Sampai